Bismillahirrahmanirrahim. Dengan sama-sama merenungkan tentang dosa-dosa kita di masa lalu, mari kita sama-sama tundukkan hati kita. Kita buang ego dan kesombongan kita. Coba kita sama-sama ingat-ingat kembali hari-hari yang pernah kita lalui dalam hidup, hari-hari yang pernah kita isi dengan perbuatan dosa-dosa besar dalam hidup kita. Karena sungguh tak ada satupun manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Semua kita adalah para pendosa. Semua kita adalah kotor. Semua kita adalah hina di hadapan Allah. Semua kita penuh dengan aib. Bahkan aib kita ada di sekujur tubuh kita. Sesungguhnya aib kita ada dari ujung rambut sampai ke ujung kaki kita. Semuanya ada bekas-bekas dosa di masa lalu yang kita kerjakan. Tidak mungkin ada orang yang tidak punya dosa di antara kita, sehingga dia merasa tidak perlu mengingat-ingat atau memuhasabahi dirinya. Tidak mungkin ada orang di antara kita yang suci sesuci Rasulullah SAW. Bahkan banyak dari kita yang bahkan sampai hari ini mungkin baru saja melakukan dosa besar kepada Allah. Atau mungkin kita tidak melakukan dosa besar tetapi kita meninggalkan perintah Allah yang wajib, dan itu sama dengan dosa besar. Maka teman-teman sekalian, mari sejenak kita renungkan perjalanan hidup kita. Sudah berapa tahun kita pergi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Coba kita renungkan, sudah berapa tahun kita meninggalkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah seberapa tahun kita menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah berapa tahun kita mengabaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah berapa tahun kita mengabaikan panggilan-panggilan azan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah berapa tahun kita hidup hanya dengan pilihan kita sendiri, seolah-olah kita lebih tahu yang baik dan buruk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah berapa tahun kita menjadikan Allah tidak lagi penting dalam hidup kita? Coba renungkan perjalanan hidup kita. Apa yang telah menjadikan hidup kita berantakan selama ini? Hal apa yang telah menjadikan hati kita keras sehingga malas melaksanakan sholat? Hal apa yang telah menjadikan rezeki kita sulit dan bahkan menumpuk hutang selama ini? Hal apa yang telah merusak akhlak kita sehingga kita menjadi pemarah selama ini? Hal apa yang telah menjadikan hubungan kita dengan kedua orang tua kita menjadi renggang selama ini? Tidak ada hal lain teman-teman selain dosa. Dosa satu-satunya penyebab hati kita menjadi keras. Dosa satu-satunya yang menjadikan rezeki kita sulit. Kalaupun kita mendapatkan harta, tetapi kita tidak mendapatkan bahagia. Kalaupun kita mendapatkan penghasilan yang besar, tetapi kita tidak mendapatkan keberkahan. Tidak ada yang bisa menjadikan hidup kita berantakan seperti dosa. Dosa yang telah menjadikan kita hubungan dengan orang tua menjadi renggang. Dosa yang telah merusak hubungan keluarga kita. Dosa yang telah menjauhkan kita dari orang-orang solih. Dosa yang telah membuat kita larut dalam kesia-siaan hidup. Tidakkah kita sadar kalau kita adalah pendosa? Apakah kita merasa tidak punya dosa? Sungguh orang yang sedikit dosanya pasti mudah bagi dia untuk bisa menangis ketika sholat. Apakah kita mudah menangis ketika sholat? Sungguh orang yang sedikit dosanya tidak akan pernah bosan membaca dan mendengar Al-Quran dibacakan. Bagaimana dengan kita? Berapa juz bacaan kita dalam sehari? Tidak mungkin hubungan kita dengan Al-Quran menjadi renggang kecuali penyebabnya karena dosa. Cukuplah itu sebagai bukti teman-teman kalau kita adalah pendosa. Tidakkah kita merasa diri kita banyak dosa? Apakah hati kita bergetar ketika nama Allah disebutkan? Itu adalah bukti kalau kita banyak dosa yang menyebabkan hati kita membatu dan keras. Tidakkah kita sadar kita banyak dosa? Bahwa kita belum mampu benar-benar berbakti dan membalas semua jasa-jasa kedua orang tua kita.
Tidak mungkin hubungan kita dengan orang tua menjadi buruk kecuali penyebabnya karena dosa. Tidakkah kita sadar kalau diri kita ini adalah pendosa? Lihatlah, berapa sering kita marah dalam satu hari. Karena sesungguhnya orang yang sedikit dosanya, Allah akan kuatkan kesabarannya dan ditahan amarahnya. Maka teman-teman sekalian, jika semua yang tadi saya sebutkan terjadi dalam hidup kita, kita mudah bosan membaca Al-Quran, kita malas untuk mendirikan sholat, kita jarang ke masjid, kita tidak bisa menahan amarah kita, hubungan kita dengan orang tua tidak baik, nama Allah disebutkan, hati kita tidak berasa apapun, maka cukup semua itu menjadi bukti sampai saat ini kita masih menjadi pendosa. Maka marilah teman-teman sekalian, kita akui saja dosa kita. Karena orang yang tidak mengakui dosa-dosa dan kesalahannya adalah orang sombong di hadapan Allah. Akui saja kalau kita adalah pendosa. Kita adalah pendosa yang butuh ampunan Allah. Itulah alasan kenapa kita ada di tempat ini saat ini. Kita adalah pendosa yang butuh kasih sayang dan perhatian dari Allah. Kita adalah pendosa yang mencoba untuk pulang kembali kepada Allah setelah sekian lama pergi dari Allah. Kita adalah pendosa yang takut jika suatu saat harus kembali kepada Allah, dan kita masih memikul dosa-dosa kita di punggung kita, sehingga kita mengetuk pintu rahmat Allah. Ya Rahim, bukakanlah pintu rahmat dan kasih sayangmu untuk kami. Kita mengetuk pintu ampunan Allah. Ya Ghaffar, bukakanlah pintu ampunan untuk kami para pendosa. Kami tidak sanggup pulang bertemu dengan Engkau dengan memikul dosa-dosa. Jangan biarkan lidah kami menjadi keluh di akhir hayat kami, sehingga kami tidak mampu mengatakan La ilaha illallah, tertahan oleh dosa-dosa. Jangan biarkan kubur kami menjadi sempit, meremukkan tulang belulang kami, gelap gulita, dan tidak ada penolong, tersiksa karena dosa-dosa. Jangan biarkan kami berjalan tanpa alas kaki di padang mahsyar yang panas, seorang diri tertatih beribu-ribu tahun lamanya dan tidak tahu arah kemana, karena kami harus memikul dosa-dosa. Jangan biarkan ya Allah Rasulullah SAW tidak menoleh ke arah kami di padang mahsyar karena terhalang oleh dosa-dosa. Jangan biarkan ya Allah ketika Rasulullah SAW menyambut umatnya di padang mahsyar, memberikan mereka minuman dari telaga Kausar, tersenyum ke wajah-wajah mereka, bersalaman dengan mereka, memeluk mereka dengan penuh perhatian, dan kami terhalang dari semua kebaikan itu karena dosa-dosa. Kami tidak sanggup ya Allah. Seandainya kami bertemu dengan Nabi di padang mahsyar, kami mencoba untuk tersenyum kepada beliau, sedangkan beliau memalingkan pandangannya dari kami, karena beliau tidak mengenal kami, karena wajah kami tertutup dengan dosa-dosa. Jangan biarkan ya Allah kami berjalan melintasi siratmu yang panjang, yang membentang di antara lembah-lembah neraka jahanam, sedangkan kami akan tergelincir karena berat dengan dosa-dosa. Jangan biarkan ya Allah asap, percikan, bahkan api neraka menyakiti ruas-ruas kulit kami, dan kami tidak akan tahan terhadap siksaannya ya Allah. Karena sungguh tidak ada balasan dari dosa kecuali azab darimu ya Allah. Jangan biarkan ya Allah di akhirat kelak ketika teman-teman kami, saudara kami, pasangan kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kenal bersuka cita di dalam surgamu, mendapatkan puncaknya nikmat surga, memandang wajahmu, sedangkan kami terhalang dari semua itu oleh dosa-dosa ya Allah. Jangan biarkan lidah kami menjadi keluh dan tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaanmu ketika Engkau menghisap kami. Engkau bertanya tentang dosa kami satu persatu. Bagaimana kami akan menjawabnya di hadapanmu ya Allah? Jika Engkau
bertanya satu demi satu dosa-dosa yang pernah kami kerjakan, yang kami pikir Engkau tidak tahu karena kami melakukannya diam-diam, padahal tidak ada yang tersembunyi dari pandangan-Mu. Engkau Maha mengetahui lagi Maha menyaksikan. Bagaimana kami akan menahan rasa malu di hadapan-Mu seandainya Engkau bertanya tentang aib dan rahasia-rahasia dosa yang kami sembunyikan, ya Allah. Kami tidak akan mampu, ya Allah. Maka ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Dengan kasih sayang-Mu yang Engkau berikan di bulan Ramadan, dengan rahmat yang Engkau limpahkan di bulan Ramadan, dengan janji-janji maha benar yang Engkau telah tuliskan untuk kami di bulan Ramadan, bahwa siapapun yang beribadah di bulan Ramadan, barang siapa yang berpuasa di siang harinya, mendirikan sholat di malam harinya, Engkau akan mengampuni dosa-dosa mereka. Maka ampunkan dosa-dosa kami malam ini, ya Allah. Walaupun ibadah kami belum sempurna, walaupun puasa kami belum sempurna, walaupun sholat malam kami belum baik, tidak selalu khusyuk, tapi kami sedang belajar, ya Allah. Maafkan kami, ampunkan dosa-dosa kami. Jangan biarkan satu pun tersisa yang akan menyandung kaki kami di padang mahsyar, yang akan menggelincirkan langkah-langkah kami ketika melintasi sirat. Ampunkan, ya Allah, dosa-dosa kami. Teman-teman sekalian, dulu kita berbuat dosa siang dan malam, kita tidak pernah merasa capek. Kita berbuat dosa-dosa besar, kita tidak pernah kehilangan akal. Kita berbuat dosa-dosa besar, kita tidak pernah mengeluh, penuh semangat melakukan dosa. Maka ayo kita tebus. Kita tebus dosa-dosa kita di masa lalu dengan lebih semangat meminta ampun kepada Allah. Jangan mengeluh, mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dulu tidak pernah mengeluh berbuat dosa, maka sekarang jangan mengeluh untuk meminta ampun kepada Allah. Sungguh, seandainya kita meminta ampun kepada Allah dengan jujur, dengan penuh penyesalan di dalam hati kita, kita ingat setiap satu demi satu dosa yang kita kerjakan dalam setiap senandung istighfar kita. Allah berjanji, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan kepada hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, wahai hamba-hambaku yang dosanya tidak terhitung, wahai hamba-hambaku yang dosanya dia lakukan siang dan malam bertahun-tahun lamanya. Ya ibadi, Allah memanggil kita, teman-teman. Ya ibadi, ya ibadi, la taqnatu min rahmatillah. Ya jawablah panggilan Allah. Labbaika ya Rabbi, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaika ya Rabbi, labbaika ya Rabbi. Allah memanggil kita, teman-teman. Allah memanggil kita di dalam Al-Quran. Allah memanggil kita sebagai hamba-hambanya yang banyak dosa. Allah tidak memanggil kita ya muznib, wahai para pendosa, ya asi, wahai yang ahli maksiat, ya fajir, wahai orang yang durhaka. Allah tidak memanggil kita dengan titel-titel dosa kita. Allah tidak memanggil kita dengan gelar-gelar maksiat kita. Walaupun dosa kita banyak, Allah masih memanggil kita dengan panggilan lembut. Ya ibadi, ya ibadi, ya ibadi.
على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Teman-teman sekalian, jangan sampai kita menjadi orang yang pura-pura tuli ketika dipanggil oleh Allah. Allah yang kasih sayangnya melampaui segala sesuatu memanggil kita. Kita yang butuh Allah dan Allah tidak butuh kepada kita. Allah datang ke langit dunia di malam-malam Ramadan. Allah turun memanggil kita. Hal min taib, adakah di antara hamba-hambaku yang punya banyak dosa dan ingin bertaubat? Hal min dhi hajah, adakah di antara hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Allah yang memanggil kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang tuli. Allah memanggil kita, ya ibadi. Maka marilah kita sama-sama menjawab. Sama-sama kita menjawab panggilan Allah dengan kalimat Labbaika Rabbi, Labbaika Rabbi, Labbaika Rabbi, Labbaik, Labbaik, Labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Ghaffar, aku penuhi panggilanmu ya Tawwab. Labbaika ya Allah. Mari sama-sama teman-teman kita penuhi panggilan Allah dengan labbaika ya Rabbi. Ya ibadi, ya ibadi, ya ibadi, kullukum takhta'un wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang banyak dosa, sesungguhnya aku maha mengampuni dosa-dosa semuanya. Mari kita jawab panggilan Allah bersama-sama dengan suara yang penuh semangat dan penuh pengharapan. Labbaika Rabbi, Labbaika Rabbi, Labbaika Rabbi, Labbaik, 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 Labbaika ya Ghaffar, Labbaika ya Ghaffar, Labbaika ya Ghaffar, Labbaik, 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 Labbaika ya Tawwab, Labbaika ya Tawwab, Labbaika ya Tawwab, Labbaik, 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 Labbaika ya Allah, Labbaika ya Allah, Labbaika ya Allah, Labbaik, 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 Labbaika ya Rahman,
لبيك يا رحيم لبيك يا رحيم لبيك يا رحيم لبيك 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 يا غفور لبيك يا غفور لبيك يا غفور لبيك 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 يا حكيم لبيك يا حكيم لبيك يا حكيم لبيك 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 يا عليم لبيك يا عليم لبيك يا عليم لبيك لبيك لبيك. Kami penuhi panggilan-Mu ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu ya Rahman, kami penuhi panggilan-Mu ya Ghaffar. Labbaik labbaik labbaik. Allah meminta kita untuk bertaubat kepadanya dengan taubatan nasuha. Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu. Jawablah teman-teman, labbaika ya Rabbi, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah. Allah memanggil kita karena Allah tahu kita banyak dosa dan Allah tidak tega untuk menyakiti kita. Allah tidak ingin menzolimi kita. Allah tidak ingin menyiksa kita. Allah tidak ingin kita masuk ke dalam nerakanya. Ketika kita banyak dosa, Allah kasihan kepada kita sehingga Allah memanggil kita, ya ibadi. Ketika kita banyak dosa, Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu. Allah menawarkan kepada kita ampunan dosa. Allah menawarkan kepada kita agar terbebas dari api neraka. Allah berfirman, tubu ilallah, tubu ilallah, tubu ilallah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai hamba-hambaku yang beriman, wahai hamba-hambaku yang banyak dosa, wahai hamba-hambaku yang ingin kembali, wahai hamba-hambaku yang sedang susah, wahai hamba-hambaku yang merasa menyesal, wahai hamba-hambaku yang ingin berhijrah, wahai hamba-hambaku yang ingin memperbaiki diri, wahai hamba-hambaku yang ingin aku sayangi, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat sebenar-benarnya. Labbaika ya Tawwab, labbaika ya Tawwab, labbaika ya Tawwab, labbaik
baik. Marilah kita beristighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah ya Allah, astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah ya Rahman, astaghfirullah ya Rahim, astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim,
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Teman-teman, nanti ketika kita akan kembali kepada Allah, saat malaikat maut datang menjemput kita, dan sesungguhnya itu pasti terjadi, karena kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang hidup di muka bumi pasti akan merasakan kematian. Walaupun dia orang yang sombong, walaupun dia orang yang durhaka, walaupun dia seorang penguasa, walaupun dia orang yang bengis, walaupun dia orang yang perkasa, walaupun dia memiliki dunia dan seisinya. Fir'aun didatangi oleh kematian, Haman didatangi oleh kematian, Qarun didatangi oleh kematian, Namrud didatangi oleh kematian. Orang-orang dari suku Aus dan orang-orang dari suku-suku yang terdahulu, Ad dan Tsamud, didatangi oleh kematian. Seberapapun mereka sombong dan congkak di muka bumi, atau bahkan seberapapun mereka soleh, seberapapun mereka taat kepada Allah, seberapapun mereka bertakwa dan beriman, mereka pun akan merasakan kematian. Rasulullah SAW, manusia paling sempurna, kekasih Allah. Allah mencintainya dan menjadikan namanya bersandingan dengan nama Allah, pun merasakan kematian. Nabi Ibrahim merasakan kematian. Para anbiya dan solehin semua merasakan kematian. Bagaimana mungkin kita tidak, teman-teman? Orang-orang sebelum kita yang soleh, yang durhaka, semuanya merasakan kematian. Bagaimana mungkin kita tidak? Semua kita pasti akan mendapatkan giliran. Hari ini, tahun ini, atau beberapa tahun lagi. Tapi yang pasti, hari itu akan tiba. Ketika malaikat maut datang menjemput kita, kita tidak akan punya waktu satu detik pun untuk menundanya. Yang belum sempat bertemu dengan keluarganya tidak akan bertemu lagi. Yang belum sempat meminta maaf kepada kedua orang tuanya tidak akan sempat lagi meminta maaf. Yang belum sempat untuk datang bersimpuh di depan kaki ibundanya tidak akan bisa melakukannya lagi. Yang ingin mengecup kening anak-anaknya yang dia cintai sudah tidak akan mampu melakukannya lagi. Yang ingin meminta maaf kepada istri yang pernah dia zalimi, suami yang pernah dia durhakai, tidak akan punya lagi kesempatan. Ketika malaikat mau datang, dia hanya bisa terdiam. Hatinya penuh dengan rasa gelisah, khawatir, bingung, takut, dan menyesal terhadap kehidupannya yang sia-sia. Malaikat akan berkata kepadanya, "Wahai hamba Allah, telah datang kepadamu kebenaran yang dijanjikan Allah. Inilah hari kamu akan kembali kepada Allah. Inilah hari kamu akan kembali ke hadirat Allah. Kamu siap ataupun tidak? Aku telah diperintahkan dan aku tidak suka untuk mengingkari perintah Allah."
kita tidak akan bisa meminta kepada malaikat maut, wahai malaikat, berikan saya kesempatan 1 hari lagi untuk bertaubat, berikan kesempatan saya untuk sholat, berikan kesempatan saya untuk sholawat, berikan kesempatan saya untuk memperbaiki diri, meninggalkan maksiat, berikan saya 1 hari saja, wahai malaikat. Malaikat tidak diciptakan untuk mengingkari perintah Allah. Bagaimanapun kita memelas di depan malaikat, malaikat tidak akan kasihan kepada kita. Bagaimanapun kita menawarkan apa saja kepada malaikat, wahai malaikat, ambillah dunia dan seisinya asal engkau berikan kepada saya nyawa sehari saja. Dunia dan seisinya tidak berharga di depan malaikat. Wahai malaikat, saya belum sempat bertemu dengan anak saya yang masih kecil. Saya belum sempat mendidik mereka menjadi anak yang solih. Wahai malaikat, saya menyesal pernah durhaka kepada suami saya. Wahai malaikat, saya pernah memukul istri saya dan belum sempat meminta maaf. Beri saya kesempatan untuk bertemu keluarga saya. Jangan cabut nyawa saya di perjalanan. Izinkan saya sampai ke rumah walaupun sesaat saja. Malaikat tidak akan mendengar permintaan kita. Karena ketika datang waktunya, la yastaqdimuna sa'atan wala yastakhirun, tidak akan didahulukan walaupun sejenak dan tidak akan ditunda. Saat itu teman-teman sekalian, kita hanya bisa diam, kita hanya bisa pasrah. Seandainya keluarga kita ada di sekeliling kita, mereka pun hanya bisa menatap kita dengan kasihan, melihat betapa nafas kita terengah-engah, merasakan sakitnya sakaratul maut. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menolong kita. Ibu, ayah, saudara, pasangan, anak, tak seorang pun bisa menolong kita pada hari itu, teman-teman. Semuanya hanya menatap kita dengan kasihan. Dan kita pun menatap mereka untuk terakhir kalinya. Dicabutlah nyawa dari ujung kaki kita. Dicabutlah nyawa sampai ke lutut kita. Rasa dingin menjalar dari ujung jari kita sampai ke lutut, disertai rasa sakit yang tidak bisa dibayangkan. Lalu menyesak sampai ke dada kita, seolah-olah kita berada di sebuah lubang yang sangat kecil, yang bahkan lebih kecil daripada lubang jarum, sehingga kita tidak punya ruang untuk bernafas. Tiba-tiba kita menjadi tersesak. Semua mata memandang kita hanya dengan kasih sayang, tapi tidak mampu menolong kita. Tiba-tiba kita tidak bisa bersuara. Tiba-tiba merasa haus, seolah-olah seandainya air lautan diberikan untuk kita minum sampai habis, bahkan tidak bisa mengobati rasa haus yang luar biasa. Saat itulah kita akan bisa melihat semua dosa yang pernah kita kerjakan dalam hidup kita. Terlintas semua perbuatan-perbuatan maksiat yang pernah kita kerjakan diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Semuanya tampil di depan mata kita, seolah-olah semuanya menjadi ancaman bagi kita. Ya Allah, saya ingin bertaubat, tetapi kata malaikat sudah terlambat. Tidak ada lagi kesempatan bagi kamu untuk bertaubat. Dicabutlah nyawa sampai ke ujung ubun-ubun kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya menjadi gelap. Kita sudah meninggalkan dunia. Sekarang perjalanan abadi, dan kita sendiri. Sudah tidak ada siapapun yang bisa mendampingi, tidak seorang pun yang bisa menolong kita. Tangisan anak-anak kita, keluarga kita sama sekali tidak bisa menolong kita. Sekarang kita sendiri melakukan perjalanan yang sangat panjang, dalam ketakutan, dalam kebingungan, dalam rasa yang tidak jelas karena dosa-dosa yang teramat banyak. Satu-satunya penolong kita pada saat itu hanyalah amal soleh kita. Satu-satunya penolong kita saat itu hanyalah zikir-zikir yang kita bacakan. Yang dulu ketika di dunia kita bermalas-malasan,
Kita tidak membasahi lisan kita dengan nama Allah, tetapi dia selalu basah dengan nama-nama makhluk, basah dengan angka-angka dunia, tapi dia tidak pernah basah dari nama-nama Allah. Padahal kelak hanya dia yang bisa menolong kita. Marilah terakhir kalinya sebelum kita sholat witir, kita basahi lisan kita dengan zikir la ilaha illallah bersama-sama. Zikir yang pasti akan nanti menolong kita di padang mahsyar, yang pasti akan menolong kita di akhirat. Hari ini kita meremehkannya, tapi suatu saat kita akan meminta, ya Allah, berikan saya kesempatan satu hari untuk hidup, dan saya akan habiskan usia saya dengan zikir nama-nama sebelum waktunya terlambat. Marilah kita menyebut nama Allah, teman-teman, dengan hati yang ikhlas, berharap nama-nama itu yang akan menolong kita ketika sakaratul maut kelak. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.
لا إله إلا الله 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 اللهم صل وسلم وبارك على